4 महीने 40 दिन मकसद नहीं, मकसद तो दीन है। क्या है? तकबीर उला जिंदगी में हमारे ऐसे दाखिल हो जाए जैसे सांस बेतकल्लुफ आता है। ये उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकती जब तक गफलत दूर न हो। उसके दूर करने के लिए अल्लाह की किताब की तिलावत और सुबह शाम की तस्बीहात ऐसे इल्तिजाम के साथ पढ़ी जावे जैसे सांस बेतकल्लुफ आवे, ऐसे आदी हो जावे। और रात में उठ के अल्लाह की खुशामद, अगर ये 4 आमाल जिंदगी में आ गए, इंशाअल्लाह उम्मीद है दुनिया में फकीर नहीं रहोगे और आखिरत में जन्नत के मालिक होकर जाओगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बa'du। Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyatakan, aku telah kirim seorang nabi yang membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, yang membawa kabar kebaikan dan keburukan. Kemudian di dalam ayat yang lain dinyatakan, udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu secara keseluruhan dalam Islam, jangan setengah-setengah. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan sebagai nabi penutup. Beliau membawa suatu syariat dan tidak akan ada syariat lagi yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan lagi ke muka bumi ini, namun demikian Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru. Syariat yang dibawanya adalah syariat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Ini adalah semua amalan, bagaimana mencontoh pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan manusia saat ini, banyak kita jumpai cara makan ikut Yahudi, cara berpakaian ikut Nasrani, cara pernikahan seperti orang kafir. Sedangkan cara sholat dan puasa ikut cara Rasulullah SAW. Ini artinya ikut Islam secara setengah-setengah saja. Para anbiya alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum tertentu, dalam jumlah tertentu, dalam waktu tertentu. Bahkan apa yang dikirim, bahkan ada yang dikirim hanya untuk keluarganya atau untuk satu kota saja. Sedangkan Rasulullah SAW dikirim untuk seluruh umat dan seluruh alam. Kaum muslimin, harta dan nyawanya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Oleh karena itu, harta dan jiwa kita harus dikorbankan untuk kepentingan agama. Sebenarnya harta benda kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita hanya berhak menggunakan secukupnya. Menurut Rasulullah SAW, keperluan manusia hanya terbatas pada 5 kebutuhan, 5 keperluan, yaitu pertama pakaian, yang kedua makanan, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat pernikahan, dan yang kelima kendaraan. Karena Rasulullah SAW, kerisauan Rasulullah SAW terhadap umatnya, maka sering wajahnya berubah. Rasulullah SAW mempunyai sifat kasih dan sayang, bahkan terhadap musuh sekalipun Rasulullah SAW sangat mencintainya.
karena mereka adalah umatnya. Rasulullah SAW terhadap umatnya membuat beliau sering tidak bisa tidur. Kerisauan Rasulullah SAW terhadap umatnya membuat beliau sering tidak dapat tidur. Seorang mujahid yang besar adalah mereka yang pada saat diserang rasa kantuk yang sangat kuat, kemudian berdiri mengambil air wudu, kemudian sholat dengan khusyuk dan khudu, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan atas kezaliman dirinya. Masalah yang dihadapi umat ini bukanlah masalah isi perut, tetapi bagaimana umat ini terhindar dari azab api neraka. Pada perang Khaybar, jumlah tentara muslim hanya beberapa ratus orang saja, dan mereka kehabisan persediaan makanan. Kemudian mereka berdoa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan makanan berlimpah yang datangnya tidak terduga-duga. Demikian pula pada perang Khandaq, para sahabat dan Rasulullah SAW pada kelaparan semua. Para sahabat mengikat batu di perutnya untuk menahan rasa lapar, sedangkan Rasulullah SAW juga ikut mengikat batu di perut beliau, bahkan sampai 2 butir batu. Sedangkan umat saat ini yang paling banyak dipikirkan adalah isi perut. Pada perang Tabuk diperlukan banyak dana. Saat inilah Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan kaum muslimin. Umat saat ini telah salah paham di dalam masalah harta benda. Mereka menganggap bahwa harta benda ini milik mereka. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mendapatkannya sebanyak mungkin. Padahal sebenarnya harta benda dan diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta, tetapi pada saat sakit harta tersebut tidak dapat menyembuhkan, karena kesembuhan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat membeli makanan yang enak-enak, tetapi pada saat terserang sariawan, makanan tersebut sudah tidak enak lagi, karena nikmatnya suatu makanan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa membeli tempat tidur yang mewah, tetapi pada saat gelisah kita tidak dapat tidur, karena nyenyaknya tidur datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama tidak dapat hidup dengan harta benda. Untuk menyebarkan agama tidak perlu harta benda. Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi pada saat beliau dalam kemiskinan, dan beliau seorang yang ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Kalaulah harta ini dijadikan sebagai tolok ukur kesuksesan dalam menyebarkan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan harta sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya agama ini justru mengalami kejayaan pada saat zamannya Rasulullah SAW dan pada saat para sahabat beliau menderita kemiskinan. Kemudian pada saat agama dan pemerintahan dipimpin oleh raja-raja Islam yang kaya, justru agama mengalami kemerosotan secara total. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidayah hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terletak di tangan manusia. Bahkan Nabi pun tidak dapat memberikan hidayah. Contoh, Nabi Nuh tidak dapat memberikan hidayah pada putra dan istrinya. Nabi Ibrahim tidak dapat memberikan hidayah pada ayahnya.
Nabi Lut tidak dapat memberikan hidayah pada istrinya. Bahkan Rasulullah SAW tidak dapat memberikan hidayah pada pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Tugas kita hanya membuat usaha agama, sedangkan hidayah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendala dan hambatan kita dalam keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta, istri, anak, dan kedudukan. Mereka dibantu oleh setan menarik kita dari belakang kuat-kuat sehingga tidak dapat keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.